Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan berbagai macam jutaan nikmat, triliunan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat hidup, nikmat kita masih diberikan apa yang kita butuhkan sampai saat ini, mau disadari ataupun tidak, mau diakui ataupun tidak, nikmat itu banyak bagaikan kalau sahabat lihat ikan di air ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti ikan di air ini. Apa yang dirasakan ikan itu? Dia merasakan nikmatnya sambil berzikir, sambil bertasbih. Allahu Akbar. Tidak ada sedikit pun di kalangan ikan diliputi oleh tidak ada airnya, semuanya diliputi oleh air. Nikmatnya bagi dia luar biasa. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pohon-pohon, binatang-binatang, angin, api, semuanya, benda-benda apapun bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang tanyakan kepada diri kita, bertasbihkah kita? Ada sebuah kisah sahabat. Pada zaman Nabi Musa, tetap seperti kemarin juga zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu di zaman Nabi Musa itu umurnya ada yang 1000 tahun, ribuan tahun umurnya. Ada yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah Musa, kata seseorang yang sudah menghabiskan umurnya 350 tahun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti, tidak pernah mikirin uang, mikirin makan, tidak, tapi rezekinya ada terus. Wahai Nabi Allah Musa, engkau kan seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Tanyakan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang harus ditanyakan? Tolong tanyakan ke Allah subhanahu wa ta'ala, aku ini sudah menghabiskan waktu 350 tahun untuk beribadah kepada Allah tanpa henti, tanpa ada dosa sekedip mata pun. Pagi, siang, sore, malam diisi dengan zikir, dengan sholat, dengan terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti mungkin aku masuk surga. Dan tanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di surga sebelah mana saya dapatkan nantinya. Sesudah itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pulang bertanya ke Allah, ya Allah, ini ada hambamu bertanya kepada aku dan minta ditanyakan kepadamu. Pertanyaannya, dia ini sudah menghabiskan waktu 350 tahun beribadah kepadamu, tidak pernah membuat dosa sekedip mata pun. Dan dia masuk surga itu nanti yang ditanyakan di sebelah mana masuk surganya, di kamar mana, di kapling mana masuk surganya. Begitu percaya dirinya si bapak ini. Allah menjawab, katakan kepada dia ada di neraka yang paling dalam. Kaget Nabi Musa alaihissalam. Betulkah ya Allah? Ya, kasih tahu kepada dia ada di neraka yang paling dalam. Bayangkan, yang ditanyanya begitu pedenya, surga akan di tangannya karena merasa banyak ibadahnya, sholatnya, puasanya luar biasa merasanya, sehingga dengan ibadah dan puasanya serta ibadah-ibadah yang lainnya tidak melakukan dosa sedikit pun, maka dengan pedenya bertanyanya seperti itu. Maka kata Allah, dia tidak di surga, di neraka yang paling dalam. Allahu Akbar. Kemudian dengan berat hati Nabi Musa alaihissalam bingung menyampaikannya kepada umatnya.
Suatu saat ketemu lagi sama hambanya tersebut. Wahai umatku, aku sudah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirimu ada di neraka. Kaget. Si bapak ini kaget. Duh, kenapa? Saya habiskan percuma kalau gitu ya. Percuma saya habiskan waktu untuk ibadah, gak berbuat maksiat, tapi ujug-ujug begitu meninggal masuk neraka. Aduh, katanya. Yang sabar ya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berangkatlah pulang dengan lesu ya. Sesudah itu sampai di rumah dia merenung. Wah, kalau saya 350 tahun saja ibadah kok masuk neraka. Bagaimana yang belum ibadah? Sungguh-sungguh. Terus merenung. Akhirnya dalam hatinya merasakan keikhlasan. Udah gak apa-apa. Aku akan lanjutkan ibadahku ini, tidak akan putus asa. Karena aku ibadah karena cinta saja kepada Allah, enggak karena kemarin saya ibadah karena ingin masuk surga. Sekarang saya ibadah karena ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apa-apa. Mau masuk neraka Allah ridho, enggak apa-apa. Pikir dia seperti itu. Terus dia ibadah, kemudian ketemu lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Musa, tolong sampaikan kepada Allah. Sampaikan, kata saya, gak apa-apa aku masuk ke neraka kalau memang Allah ridho, tapi tolong besarkan tubuhku sebesar neraka itu, sehingga kasihan orang-orang di sekitar, orang-orang yang belum banyak pahalanya, supaya tidak masuk neraka. Biar tubuhku itu masuk ke dalam neraka sebesar itu, dan sehingga menutup pintu-pintu neraka, sehingga tidak ada satupun manusia yang masuk ke dalam neraka itu kecuali aku sendirian. Kecuali aku sendirian, biarkanlah aku yang masuk ke neraka saja. Yang lain biar gak usah, kasihan. Sesudah itu disampaikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, datang lagi kepada Allah Nabi Musa alaihissalam. Wahai Allah, kata si fulan tidak apa-apa masuk neraka juga, tapi dia minta permintaan ya Allah. Apa permintaannya? Permintaannya besarkan tubuh dia sebesar ke neraka, supaya tidak ada satu pintu neraka terbuka satupun, dan tidak ada umat yang lain masuk kecuali dirinya sendiri di neraka. Biarkan merekanya ke surga. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang dahsyat. Ini orang pedulinya luar biasa. Kalau cara kita ya, ini orang pedulinya luar biasa, tidak rela, tidak ridho kalau temannya, saudaranya, umat yang lain dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena kasihan. Yang 350 tahun saja siang malam ibadah kok masuk neraka, maka biarkan aku saja yang masuk neraka, yang lainnya biarkan masuk ke surga. Apa kata Allah? Sampaikan wahai Musa kepada hambaku itu, dia ada di neraka yang paling tinggi. Katakan kepada dia. Duh, ya Allah, sekarang kan neraka, kemarin kan neraka, sekarang ke surga gimana? Karena dia punya peduli kepada sesamanya, merelakan dirinya sakit untuk saudaranya, merelakan dirinya terbus di neraka untuk sendirinya. Subhanallah. Disampaikan kepada hambanya tadi, wahai umatku, engkau berada di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Semakin cinta kepada ibadah, semakin takut untuk berbuat maksiat. Ternyata
ibadah itu tidak bisa untuk dibanggakan pede masuk ke surga. Bukan hanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah SAW juga menyatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, andai kata seluruh manusia ingin masuk surga, berharap karena karena amalnya, karena pahalanya, ibadahnya, niscaya tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku. Kenapa? Karena Allah memasukkan orang ke surga hanya dengan rahmatnya, kasih sayangnya, cintanya. Kemudian kita untuk apa beribadah? Untuk supaya Allah suka, cinta kepada kita. Kalau Allah suka dan cinta kepada kita, maka Allah memberikan rahmatnya, dan dengan rahmatnya itu membuat kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kita petik yang pertama adalah kita wajib peduli kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, sahabat kita, orang lain, sesama umat Rasulullah SAW. Kita harus peduli, karena kepedulian kepada sesama membuat Allah cinta. Cintai dan kasihi dan sayangi orang yang ada di bumi, kata Allah, maka yang ada di langit, para malaikat seluruhnya dan Allah itu mencintai kita, menyayangi kita. Kenapa tadinya masuk neraka kemudian diangkat menjadi masuk surga, ke yang surga yang paling tinggi? Karena begitu pedulinya kepada orang lain. Bagaimana cara kita peduli kepada orang lain? Kalau kita sholat, orang lain di sekitar kita belum sholat, jangan dihina. Jangan diremehkan. Kita ajak sholat yuk. Karena kita di dunia ini tidak seberapa, hanya sebentar saja. Yuk kita sholat. Kemudian yang kedua, ketika ada yang nggak puasa, puasa, yuk puasa. Dengan dirangkul. Orang yang belum nutup aurat, jangan dimarahin, jangan dihina, jangan diejek, jangan digibah. Jangan, belum tentu kita tadi yang 350 tahun beribadah masuk ke neraka. Selama dia sombong, tidak peduli, dia terus aja. Allah gak suka nih. Kita ibadahnya sendiri, kita sholat sendiri, kita tahajud gak ngajak orang sendiri, kemudian kita bersedekah kita sendiri, sembunyi-sembunyi, apa-apanya sembunyi-sembunyi. Tidak ada mau ngajak orang, tidak ada niat untuk peduli kepada orang lain. Nah, kepedulian kita walaupun hanya sedekah kecil, kemudian kita ngajak kepada orang lain sedekah, ngajak kepada orang lain kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, maka subhanallah, sesudah itu Allah akan mengirimkan kita pahala-pahala yang besar, yang banyak, yang mengalir terus sampai hari kiamat mengalirnya. Ketika kita mampu dan mau melakukan dakwah. Jadi tandanya kita peduli kepada saudara tetangga kita, kita dakwahkan kebaikan dan kasih tahu tentang keburukan. Walaupun kita masih sama-sama buruk, sama-sama bermaksiat, sama-sama penuh dengan maksiat dan dosa, justru itu supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang kepada Allah, ngajak orang kepada kebaikan supaya kita mendapatkan surga yang tertinggi. Karena kita merasa kepedulian kepada sesama. Jangan sekarang umat Islam tidak ada yang peduli lagi. Bahkan ngajak orang karena kebaikan dianggapnya orang soleh, dianggapnya bau surga, dianggapnya ulama. Bukan. Orang yang ngajak kepada kebaikan bukan berarti dia sudah baik. Orang mengajak untuk baca Al-Quran bukan berarti mereka sudah suci, bukan. Tetapi melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi Musa dan para nabi, para rasul, para ulama zaman dulu, para sahabat. Beliau ini melakukan pekerjaan yang luar biasa, yakni kepedulian kepada umat. Kalau kita yang peduli dengan memberikan uang, memberikan sedekah, memberikan beras, bagus tidak? Bagus. Tetapi itu hanya sekedar di dunia saja.
Alangkah baiknya kalau kita juga peduli terhadap akhiratnya beliau-beliau, teman-teman kita. Kita sayang kalau teman kita, saudara kita, orang tua kita, adik kita, saudara, teman tetangga kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajak. Kita ajak yang tadinya main renten, kita ajak jangan, Allah mengajak perang. Yang tadinya suka maling, jangan maling. Nanti gini, kasih tahu. Jangan durhaka kepada orang tua. Kepada anak harus tanggung jawab, harus amanah, jangan menyia-nyiakan amanah. Mari sama-sama memperbaiki diri dengan saya. Wah, kamu sok alim, sok suci. Enggak, sama-sama kita ini bisa jadi masuk neraka, bisa jadi masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Gitu caranya. Nah, kita berdakwah sekarang mah enak. Rasulullah kalau mau berdakwah itu melalui berkiluan ribu kilometer, menggunakan unta, naik kuda. Kita bisa melalui motor, mobil ada AC-nya. Dan luar biasanya yang saya senang bahagia adalah adanya Facebook, adanya IG, adanya YouTube. Gunakan untuk berdakwah, sahabatku. Saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, apalagi wali, bukan. Wali murid iya. Nah, tetapi tugas Rasulullah dan para nabi itu diembankan kepada kita. Kenapa? Karena sesudah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka tugas dakwah itu dijatuhkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mau tukang tani, mau tukang di bidang kesehatan, mau tukang ojek, mau tukang beca, mau tukang angkot, mau ibu rumah tangga, mau tukang di apapun, kita wajib untuk mendakwahkan Islam ini. Karena kalau kita tidak mendakwahkan berarti kita tidak peduli. Yang tadinya harusnya masuk surga, karena kita tidak peduli kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, kita tidak peduli dengan akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi membuat kita yang tadinya harus ke surga malah diseret oleh teman kita ke neraka, malah diseret oleh tetangga kita ke neraka, diseret oleh istri kita ke neraka, diseret oleh anak kita ke neraka, diseret oleh suami kita ke neraka. Apa sebab? Karena kita tidak peduli, kita ibadah sendiri ada aja. Masalah ibadah masa nafsi lah, sendiri-sendiri, jangan ikut campur. Itu kata orang Yahudi seneng, Nasoro itu senang kalau mendengar umat Islam mengatakan gitu. Udah nafsi-nafsi saja deh, gak usah ajak-ajak orang lain. Kalau sholat gak usah, sholatlah sendiri, udah urusan aku sama Allah itu. Hati-hati kata-kata ini. Ini kalimat yang disampaikan oleh Yahudi kepada orang-orang Islam, supaya orang Islam tidak peduli lagi terhadap sesamanya. Orang di luar Islam begitu peduli kepada sesamanya. Makanya yang diumbar adalah kasih. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat, 114 surat kecuali surat At-Taubah selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Bahwa Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan menyampaikan kepada kita sekaligus, wahai hamba-hambaku, sebarkan kasih, sebarkan sayang kepada seluruh manusia di dunia ini. Mau kepada orang muslim, mau kepada non muslim, maka sebarkan kasih sayang. Tetapi ada batas-batasnya. Kalau kepada non muslim ada batas-batasnya. Kita hanya peduli terhadap sosialnya. Kemudian gimana cara dakwah yang lain? Bukan dakwah dengan lisan saja. Gak bisa dakwah dengan lisan, dengan status tulisan.
tidak bisa dengan dengan video, tidak bisa juga ada video orang lain sebarkan, ada video Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Hidayat, Adi Hidayat, Ustadz apapun yang bagus-bagus sebarkan dengan niat, ya Allah saya belum bisa berdakwah tapi dakwah saya hanya ngeser, itu subhanallah ribuan orang, jutaan orang mengikuti kita. Mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah sebagai orang yang peduli kepada saudara kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita peduli kepada orang supaya Allah mempedulikan kita. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah di dunia dan di alam akhirat nanti. Siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Barang siapa yang tidak menolong orang lain, sibuk tentang dirinya, sibuk tentang keluarganya saja, itu Allah akan melepaskan tangannya untuk mengulurkan pertolongan kepada kita. Ketika kita kesulitan di dunia, apalagi di akhirat, Allah tidak akan menolong kita. Kalau Allah sudah tidak menolong kita, apa yang membuat kita bisa lakukan? Ribuan orang, jutaan orang berkumpul mau menolong kita. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa apa-apa diri kita, sahabatku. Barakallah. Ibu Yulian, Pak Asep Saputra, Assalamualaikum warahmatullahi. Kang Azakallah khairan, jamuan buka bersama kemarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi jamuan kemarin dan kebersamaan kita, silaturahmi kita, insyaallah mudah-mudahan dijadikan ada 70 orang lebih ternyata kemarin kita bersama-sama di ruangan ini. Subhanallah, mudah-mudahan ruangan ini, rumah ini menjadi saksi bahwa kita pernah bersilaturahmi dan pernah saling menasehati. Ibu Ima, Assalamualaikum, Tasik hadir, barakallah. Bunda Chandra, Assalamualaikum, sehat Kang, Purwakarta hadir. Bu Aisyah, Papa Syurida Jambi hadir Kang. Ada Ibu Yuli Ibrahim, Masya Allah, tabarakallah. Bu Dini, Assalamualaikum, Ciamis hadir, Masya Allah. Ibu Syari, Assalamualaikum, selamat pagi Kang Asep, salam sehat jiwa raga. Kemudian ada Ibu Yusuf, Ibu Ika, Assalamualaikum, semoga selalu istiqomah dalam ibadah insyaallah. Ibu Neti, Assalamualaikum, mohon maaf izin share, mari di-sharekan, mari mudah-mudahan ada ribuan orang melihat sharean Ibu Bapak itu mendapatkan aliran pahala, itu janji Rasulullah SAW. Pak Ivan, Pak Irfan, ada Bunda Canda. Sahabat, begitu dari kisah pagi ini, dan kita semangat terus untuk peduli kepada sesama. Kalau ada orang yang kesulitan dalam hutang, dalam riba, berikanlah informasi, solusi. Gak bisa dengan uang, dengan solusi, dengan informasi. Apapun yang mereka lihat, siapa tahu tetangga kita gak punya beras, gak punya makan, berikan beras, berikan makan. Walaupun kita memang pas-pasan, tetapi justru karena kita pas-pasan ingin diberikan lebih oleh Allah, maka lepaskan apa yang ada di dalam rumah kita. Mau ada mie 3 biji, kasihkan 1. Ada beras 2 kilo, kita kasihkan 1 kilo. Gak bakal kelaparan orang yang bersedekah. Demi Allah gak bakal kelaparan, sahabatku. Pedulilah kepada sesama. Dan sesudah kita memberi makanan, memberi ada kue, kita bikin bakwan sendiri, kita bagikan kepada orang yang lewat atau ke tetangga. Itu nanti ketika kita ajak untuk sholat, itu biasanya mau diajak sholat, diajak untuk yuk kumpul-kumpul di rumah yuk, sekedar makan, sekedar makan kue, sekedar ngopi-ngopi, dia akan datang. Nah, pada saat ngopi-ngopi, makan-makan, kita omongin tentang Allah, tentang hidup. Itulah kita peduli kepada teman, pada saudara. Ini salah satunya kita ngobrol. Kenapa saya capek-capek ngobrol kayak gini? Hanya ingin satu saja, ingin dianggap oleh Allah sebagai orang yang peduli, saling peduli kepada sesama, sahabat. Oh iya, tadi malam habis acara, kemudian maghrib berjamaah kemarin itu ya, saya masuk kamar karena agak lelah, saya sedikit tiduran sebentar, lupa istri saya nyemprotin yang obat nyamuk yang disemprot.
Saya ada di kamar pakai AC, batuk sahabatku, masya Allah, hampir-hampiran, ternyata keracunan. Wah, ini nggak bisa disedot. Batuk, terus batuknya beda ini, batuknya beda, subhanallah. Udah gitu saya berdebar, kemudian batuknya luar biasa. Ini kayak di sini nih, ganjolnya luar biasa, dan ini nyesek. Saya sholawat, minum air hangat, minum obat. Habis roh saya minum 3 langsung sekaligus. Kemudian saya minum Dexa juga minum. Kemudian jarak selanjutnya ada yang minum air hangat terus habis 1 gelas. Kemudian ditidurkan, malah semakin batuknya beda sahabat, masya Allah. Hati-hati makanya ini ya. Hati-hati yang semprotan itu ketika di kamar ada orang, ada anak, jangan sekali-kali nyemprot. Ya, jangan sekali nyemprot, jangan sampai lupa. Ini disemprot tapi ada anak, ada ini, jangan. Keisap itu luar biasa. Pas disemprot mungkin saya langsung batuk. Nah, tersendak dulu ke sini, masuk kali ya. Beberapa kan banyak. Kalau AC-nya ke sono berarti ininya akan ke sini. Dan kita gitu aja udah masuk sahabat, sama aja kita menenggak racun ya, sama aja kita dekat belakang bis itu banyak asapnya, kemudian bis itu ya kita isap itu CO nya, masya Allah, CO itu racun juga, dan ini racun benar-benar untuk mematikan nyamuk. Nah kita kalau disedot gitu terus ya kita juga keliengan. Saya duduk di sini nggak enak, kemudian keluar tadi malam, keluar gini, napas nggak sampai. Sholawat terus, istighfar, kemudian Al-Fatihah. Ya Allah, mohon dipanjangkan umur dalam taat, dalam ibadah, dalam manfaat, ya Rabbana ya Karim. Hamba belum banyak bekal, hamba belum banyak berbuat yang kau sukai ya Allah. Dosa masih banyak ya Allah yang mungkin belum terampuni ya Allah. Terus minta kepada Allah seperti itu. Kemudian saya masuk lagi ke kamar, masih nggak enak juga, masya Allah. Kemudian saya minum air hangat. Kemudian sesudah itu plek, saya langsung tidur. Bahkan saya malam tidak sholat taraweh, nggak kuat, masya Allah, tidak kuat. Allahu Akbar. Saya tidur plek, jam berapa ya saya tidur? Jam 8 apa jam 9 saya udah tidur. Biasanya jam 11. Ini jam 8 kalau nggak salah, jam 9 saya plek. Saya merasakan gini. Gak usah panik kalau seperti itu, gak usah ke rumah sakit juga. Cukup tarik nafas, minum air putih, baca Al-Fatihah, sholawat. Tahu-tahu udah pas jam 4 tadi saya bangun. Jam 4 saya tadi bangun, kemudian jam 4 Allahu Akbar. Udah enakan. Sekarang udah bisa ngobrol. Malam itu nggak bisa ngobrol. Ini batuknya masih ada. Masih mendingan ini batuk. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini batuknya gini. Nyekser ke sini sampai ke sini kayak nyekek. Gitu, kayak cekek. Kenapa? Karena mungkin di sini racunnya. Kita pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat disehatkan, lahir batinnya diselamatkan dari segala macam mara bahaya, dan dikokohkan iman Islamnya, dimukakan rezekinya yang halal dan thayyib, dan mudah-mudahan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk beraktivitas hari ini. Pastikan siapapun yang bertemu dengan kita mendapatkan manfaat dari diri kita. Minimal senyum dan menyapa. Bu Dini semoga cepat pulih kembali, sehat walafiat. Amin. Ibu Dini amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Begitupun ibu dan keluarga, sehat selalu. Hati-hati dalam menyemprot ya. Kadang-kadang kita semprot, ada makanan di situ kemakan sama anak kita, kemakan sama kita. Di situ kita harus waspada, hati-hati. Karena memang sini sedang banyak nyamuk. Biasanya pakai yang dicolok itu, kan nggak terasa ya, yang dicolok ke listrik. Ini yang disemprot sahabat. Memang yang disemprot itu sangat sama dengan yang asap. Yang asap lebih harus dihindari sahabat. Nah, Bu Muslimah barakallah, Bu Marlini, Bu Aan, kemudian ada Pak Bu Sri Priyatina. Begitu sahabat, semangat. Sholawat jangan lupa hari ini 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk rezeki, untuk ketenangan, untuk kebahagiaan, dan untuk yang utamanya supaya disukai Allah dan Rasul kita. Demikian sahabat.